Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa liulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam al-hafidh al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani asy-Syafi'i al-Asy'ari al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil maghatabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil maghat Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum, thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa bi barakati majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi waridallah. Syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qasidah lali. Astaghfirullah rabbal baraya,
زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا tambah suwe awak tambah tua tambah suwe umur tambah sudah tambah dunya lali sing kuwasa tambah dosa mlebu neraka. Semaya tua dorong karuan umurmu dawa aja ngaji semaya soke dorong soke nyawa wis mulih. Kesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi baca husnul khatimah amin amin ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu,
jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 54 bab baru, bab 5. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hasi utawi iki kubab nganjurake alal khusu'i ing atase khusuk fi sholati ing dalem salat. Hadis 189. Wa an Abi Hurairah lan diriwayatkan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abu Hurairah. Qala ngandika sapa sahabat Abu Hurairah, naha ngelarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu sholliya saking yento salat sapa ar-rajulu wong lanang mukhtasiron hale melangkrik mengkerik hale mengkerik berkacak pinggang bertolak pinggang. Muttafaqun dan mufakati apa alaihi ing atas hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah. Walafzu lan utawi lafate iku li muslimin kadue Imam Muslim rahimahullah. Wa maknahu lan utawi maknane mukhtasiran iku ayyaj'ala arab dadiaken sapa wong yadahu ing tangane wong alam khosiratihi ing atase lempenge wong. Napa niki Pak? Mengkerik niki lho. Nek mengkerik ini apa niki? Pinggul nggih. Pinggule wong. Wa fil Bukhari lan ing dalam kitab Imam Bukhari rahimahullah an Aisyah saking riwayat Ibu Aisyah radhiyallahu anha anna satuhuni dzalika mengkono mukhtasiron mengkono mengkerik iku fi'lul Yahudi penggaweane wong Yahudi fi sholatihim ing dalem salate wong Yahudi. Niki titik tapi dawa mangke. Nggih. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis bab 5 tentang bagaimana Nabi menganjurkan untuk khusyuk di dalam sholat. Walaupun khusyuk wangel, nggih. Khusyuk itu abot, ya jarang orang bisa khusyuk. Tamriku babul hasi alal khusyu'i fi sholati. Bab yang menerangkan tentang ya bagaimana cara atau anjuran untuk khusyuk di dalam sholat. Jadi anjuran khusyuk di dalam sholat. Di situ wonten al-hasi, babul hasi niku dari kata hasa yahutsu, ingkang artine menghimbau atau menganjurkan atau anjuran dari Kanjeng Nabi. Kemudian mereka wonten kata al-khusyu', ya. Al-khusyu' itu dari masdar fi'il madi khosha'a yaskhosu khusyu'an. Artinya tunduk, patuh, rendah hati, ya. Niku dari kata khosha'a. Khusyuk niku adalah kondisi kejiwaan, kondisi hati, nggih. Mboten saged lek panjenengan khusyuk enggak nglibatno ati, mboten saged. Karena khusyuk itu fi mahalil qalbi, tempatnya di dalam hati. Kalau atine khusyuk, terus para ulama niku tenang hatinya, tenang jiwanya, tenang salatnya. Niku lek khusyuk. Makanya sangat penting bagi kita, khususnya sing ngomong niki untuk sholat
khusyuk ya, salat wajib, salat sunnah itu khusyuk. Jadi atine niku menghadirkan Gusti Allah. Atine niku sadar tawajuh marang Gusti Allah. Napa tawajuh niku ngadep marang Gusti Allah. Nah, kalau kita sadar bahwa sholat itu adalah tawajuh ilallah, madhab Gusti Allah, maka kita harus khusyuk dan juga khudu di dalam sholat. Jadi intinya khusyuk itu adalah menghadirkan hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan khusyuk niku tempatnya di dalam hati. Nah, di dalam kitab Al-Mujam Al-Mufahros karangannya Syekh Muhammad Baqi rahimahullah sing wafat tahun 1929 Masih di Mesir niku dawuh, saking pentingnya khusyuk niki ya, Allah dan Quran niku sampai mengulang-ulang al-khusyuk dengan derivasi maknanya sebanyak 17 kali. Saking pentingnya khusyuk. Sebab wong khusyuk niku dia sadar ketika sholat niku ten hadapan Gusti Allah. Orang yang khusyuk itu ada perasaan bahwa sholatnya adalah sholat terakhir ngadep Gusti Allah. Ya, sholat terakhir ngadep Gusti Allah. Barangkali nyun sewu, sholat kita sarana kematian untuk ngadep Gusti Allah. Niki cepat kata contoh fakta, banyak orang belum selesai sholatnya sudah ajal tiba. Niku inti wabet niku Bu. Panjenengan sholat lek merasa itu adalah sholat terakhir ngadep Gusti Allah, maka kita persembahkan terbaik sholat kita untuk Allah, untuk kenang-kenangan prasasti ibadah di dunia kita, di alam kubur kita, dan di akhirat kita. Jadi fokus, konsentrasi, ya, pikiran, hati, lesan untuk merenung ya bacaan sholat, termasuk khudu dalam anggota gerakan sholat. Jadi khusyuk itu kalau dikaitkan biasanya dengan sholat, termasuk juga saged dikaitkan dengan membaca Al-Quran. Niku khusyuk. Jadi tenang lahire, tenang batinnya, tenang ruhaninya, tenang jasmaninya. Niku orang-orang yang khusyuk. Makanya tanda-tanda salah satu orang yang beriman adalah salate khusyuk. Niki Gusti Allah dawuh teng surat Al-Mu'minun nggih, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Napa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Nah, termasuk ketika mereka sholat khosyi'un, orang-orang yang khusyuk. Berarti khusyuk niki salah satu ciri karakter dari orang-orang yang beriman. Abot nggih. Ya. Kalau tanglet jenengan kira-kira saumur urip sholat 5 waktu bendino, saiki umure 50 tahun, sampean hitung pirang ewu sholat, satu pernahkah khusyuk di hadapan Allah? Ngelayang-ngelayang ya oleh sambitan. Niki nggih, mangke kula ceritani karena tidak setiap orang bisa khusyuk. Imam Ghazali niku memberi resep bagi orang-orang yang tidak bisa khusyuk dari mulai awal sampai akhir sholat. Ono resep saking Imam Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin mangke nggih, cek urut. Nah, temriku dikatakan qad aflahal mu'minun, qad niki teman-teman itu janjine Gusti Allah temenan, qad aflaha, lebih beruntung, paling beruntung. Ini isim tafdil Pak dalam nahwu. Aslaha, aflaha, afdhala niku termasuk paling ngono artine.
Jadi qad aflaha, teman-teman paling beruntung, al mukminun, orang-orang beriman, napa? Alladzina hum, yaitu mereka orang-orang fi sholatihim, dalam salat mereka khoshi'un, khusyuk. Ya, ditandai wong iman niku salah satunya adalah salatnya dalam kehusuan niki. Bahkan ayat niki banyak ulama-ulama ahli tasawuf menjadikan sumber inspirasi untuk mengarang kitab tentang khusyuk, khudu', khudur. Jadi orang istilah khusyuk, al-khusyuk, al-khudu', al-khudur. Tiga ini dalam sholat. Salah satunya yang punya inspirasi, yang dipakai untuk sumber inspirasi untuk membuat kitab adalah kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah Imam Al-Qusyairi rahimahullah, nggih, Asy-Syafi'i sing wafat tahun 1072 Masehi di Nesebur Iran, niku membuat kitab ya dalam ilmu tasawuf, nggih. Jadi kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah fil ilmi tasawuf itu memakai ayat niki bahwasanya orang-orang itu harus khusyuk ketika ngadep Gusti Allah. Dan kitab niki menjadi salah satu rujukan dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam bidang tasawuf, termasuk kepribadian yang baik di dalam ibadah menghadap Gusti Allah. Okay. Jadi beliau mengatakan ngeten, al khusyu'u, napa khusyuk niku? Ketundukan, kepasrahan total jasmani rohaninya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang paling hak disembah adalah Allah. Al-inqiyadhu lil haq. Kemudian malih kecuali Gusti Allah. Jadi kalau baleni babul hasil alal khusyuk fi shalah, terkait khusyuk niku tempatnya di dalam hati. Ya. Kalau misalnya sampeyan kepingin meneng salate, ya awake tunduk, awake pasrah secara lahiriah, gerakan salat itu tercermin dari kehusuan hatinya. Lek atine gak khusyuk, maka anggota badan salat kita juga tidak khudu'. Jadi khusyuk niku pasrah total dumateng Gusti Allah, sumber nang ati, kemudian tercermin di dalam kekhusyuan badaniyah yang disebut al-khudu'. Kenapa al-khudu' al-khusyuk niki terkait? Sebab syarat khusyuk lan khudu' adalah al-khudur. Napa? Menghadirkan Allah dalam hati kita. Angel nggih? Angel niku tawajuh angel Pak ngadep Gusti Allah nggih. Jadi lahiriah kita khusyuk, lek atine khusyuk terus Imam Qusyairi, maka badaniyah juga khusyuk, lambene ya khusyuk. Jadi ana wong salat mempeng tapi lambene kayak dijaga, maka cermin tidak khusyuk di dalam salatnya. Nah ya jongkan sholat tapi lambene mesa-meso saya mawon. Ya, lambene ngomong lokno wong babi, najis, setan, iblis. Nah niki gak karu-karuan. Maka itu mencerminkan terus Imam Qusyairi dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, maka khusyuk salatnya tidak berbanding dengan khusyuk di luar salatnya. Makanya senang kali Joko rahimahullah niku nate dawuh, salat daim perlu dijogo. Salat daim niku napa? Lek salat 5 waktu mulai takbir sampai salam. Lek salat daim ya itu mulai salam sampai takbir, artinya implementasi semangat sholat di luar atau di dalam ranah kehidupan. Ya, lek sholat ngadep Gusti Allah mulai takbir sampai salam. Ketika di luar sholat berlaku sholat daim, artinya kita sebarkan keselamatan untuk membesarkan Gusti Allah. Jadi sholat yang 5 waktu dari takbir ke salam, ya praktek dalam kehidupan dari salam ke takbir niku ajarane Sunan Kalijaga. Niki angel nggih. Jadi wong sing ngono-ngono iku cermin dari salatnya, kata Imam Al-Qusyairi rahimahullah. Ya enggak peduli dia ahli salat, dia kemudian nyun sewu nggih.
ahli ngimami, ahli jamaah, ahli sholat, tapi tingkah lakunya setiap hari tidak mencerminkan hatinya, maka di kata Imam Qusyairi itu dimungkinkan hatinya dalam sholat tidak pernah khusyuk. Jadi sholat adalah tonggak dari apa? Kebaikan, ibadah dan sebagainya dari iman dan hati kita. Jadi nyun sewu Pak, bahkan pernah dikatakan saking pentingnya khusyuk ini, pernah dikatakan oleh sahabat Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an sing wafat tahun 656 Masehi di Madain Irak, niku mengatakan awalu ma tafkiduna min dinikumul khusyuk, min dinikumul khusyuk. Beliau mengatakan, ya, pertama yang hilang dari agamamu adalah khusyuk. Niki Pak, pertama yang hilang dari agamamu adalah khusyuk. Lek khusyuk niki wis ilang teko wong Islam, maka bisa dimungkinkan kearifan, akhlak budi pekerti, toleransi, penghormatan orang lain, ya, dan sebagainya juga ikut hilang. Niki wonten tercatat dalam kitab Al-Mustadrak ala Shahihain karangannya Imam Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah sing wafat tahun 12 Masehi di Naisabur, Iran. Jadi khusyuk iki lek dicabut kali Gusti Allah, maka kita sulit untuk menegakkan agamane Gusti Allah. Oh sampeyan tingali fenomena saniki nggih, ngelokno wong, caci maki wong, ngrendahno wong, binatang apa ya angel, binatangno wong, ngewan-ngewano wong, nggih Bu. Nggih, niku tanda berarti kekhusyuan sudah hampir hilang. Yang kedua, kata sahabat Hudzaifah Al-Yamani dalam kitab Al-Mustadrak, beliau mengatakan wa akhiru ma tafkiduna min dinikumus shalah, ya. Dan pertama yang terakhir, perkara yang terakhir yang lenyap dari agama kamu adalah salat. Khusyuke dijogok kali Gusti Allah. Lek khusyuke ilang, salate ya wis ngono iku, ya sak karepe. Apa maneh sakniki kata sing mboten salat. Salate paling akeh penelitian nyata mek salat maghrib ambek isya. Soale mulai kerja. Ya. Selain itu ndak salat, menggampangkan salat. Lek budaya meninggalkan sholat terjadi di kaum muslimin, maka dikatakan wa akhiru ma yafkiduna min dinikumus sholat, maka perkara yang terakhir lenyap dari agama Islam adalah sholat. Makanya wong-wong sing gak sholat niku padha karo merobohkan agamane dhewe. Ya, padha karo ngrobohno agamane dhewe, ngroboh cagahe agama. Niku tiyang sing mboten sholat. Ya. Para ibu sekalian kau hormati, jadi khusyuk dalam sholat itu ada dua, khusyuk bersumber dari hatinya dan khusyuk juga di dalam badaniahnya. Sebab khusyuk dalam sholat niku terus para ulama tasawuf termasuk Imam Ghazali mengatakan khusyuk fis sholat adalah ruhnya sholat. Ruhnya sholat, meskipun bukan rukun, bukan syaratnya sholat, ya. Jadi khusyuk itu pokok dasar, pondasi dasar dari ibadah dumateng Gusti Allah. Lah lewes atine pikirane itu mudah khusyuk dumateng Gusti Allah, maka kata Imam Tabi'in Imam Sa'id bin Al-Musayyab Al-Madani rahimahullah sing wafat tahun 714 Masehi di Baqi Madinah, beliau mengatakan lau khosha'a qalbu hadzal khosha'at jawarihuhu. Ketika khusyuk hatinya, maka juga khusyuk anggota badannya.
Jadi inti kekhusyuan itu adalah di dalam hati. Dan niki sebagian ulama mengatakan hadis termasuk Abu Hurairah radhiyallahu an wonten termaktub dalam kitabnya Imam Suyuti rahimahullah dan kitab Jami'us Shaghir wonten. Jadi khusyuknya hati, khusyuknya jawarih, khusyuknya anggota badan tergantung dari khusyuknya hati. Niki makanya para ulama tasawuf mengatakan kenapa akeh wong sing gak apik, akeh wong sing napa gak hati-hati, akeh wong sing akeh maksiat, akeh wong sing gak eling Gusti Allah, akeh akhlake sing elek dan sebagainya, sebab hatinya dicabut khusyuke oleh Gusti Allah. Kenapa begitu? Sebab sholatnya digawe-gawe, ya, tidak pernah khusyuk. Ya niki, ya. Para hadirin rahimakumullah, untungnya lah niki, untungnya khusyuk niki bukan rukun, bukan syarat sah salat. Niki untungnya, Pak. Nah, sampai misalnya ono fikih disusun demikian, misalnya kanjeng Nabi dawuh khusyuk adalah syarat sahnya salat. Ya, 1 juta banding siji mungkin sing diterima Gusti Allah. Berhubung kita nggak pernah khusyuk dalam sholat, maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Walaupun ibu-ibu sholat kerungu tukang bakso ya sah sholatnya. Tung bakso soto kerungu ya tetap sah sholatnya. Ya tambah nggak khusyuk, tapi tetap diwaca rukun sholatnya sah. Ya. Meskipun sholat jenengan kali mikir sego maten tagak, ngoten nggih, niku tetap sah sebab khusyuk bukan syarat rukun sholat. Dengan catatan rukun-rukun sholat dilakukan di dalam sholat. Nah, niku angel khusyuk, nggih saestu angel. Kadang-kadang nyun sewu Bu, sering terjadi. Kita niki kehilangan barang napa mawon, lali dek endi, lek sholat eling. Sering nggih? Nah niki jare khusyuk, tapi kok iso ngiling barang sing ilang niki. Sering terjadi ngoten nggih. Niki jadi salah satu dari pengurangan dan sewu ada penelitian, salah satu dari pengurangan pikun, ya, Alzheimer dan sebagainya, perbanyak sujud untuk mendekat tahaddu ilallah, menunduk di hadapan Gusti Allah, perbanyak sujud. Jadi itu salah satu menghindari kepikunan dalam kitab Tibun Nabawi. Okay. Nah, kemudian para hadirin, jadi ulama niki sudah ijma bahwa khusyuk niku bukan termasuk syarat dan rukun salat. Niki sampun ijma ulama. Hukumnya khusyuk dos pundi dalam salat? Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Tidak ada sampai kewajiban untuk mengulang sholat atau nopo mengganti sholat jika merasa tidak khusyuk. Yang diwajibkan ganti sholat adalah ketika sampeyan rukun ada yang tertinggal atau salah, bukan khusyuknya. Nggih, niki. Bahkan nyun sewu Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan khusyuk niku tidak wajib, hukumnya sunnah. Niki sampun ijma ulama kata beliau, ijma ulama. Dan menurut Imam Hajar Al-Asqalani pengarang kitab Bulughul Maram, cuma dan kitab lainnya, kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, beliau dawuh khusyuk niku bukan syarat sahnya salat, tetapi khusyuk itu adalah mutammimus shalah, penyempurna salat, wa afdhalus shalah, dan keutamaan salat. Jadi menambah kesempurnaan, menambah keutamaan, menambah kesempurnaan salat niku khusyuk, Pak. Ya. Lah makanya kita salat gak khusyuk belas ya. Ya, gak khusyuk belas mikir mawon ya. Jadi itu salatnya sah, sing penting rukune terpenuhi ya di dalam salat.
Niku sah. Ya. Berarti nyun sewu, Pak. Orang-orang yang tidak khusyuk nggih niku pertanda wong lali. Wong lali. Lali lek salat ngadep Gusti Allah. Sering wong salat gak ngadep Gusti Allah, ngadep pekerjaane, ngadep PR-e, ngadep bojone, ngadep masalahe. Napa salat mikir kerjaan, salat mikir bojone, salat mikir anake. Lho ngadep sinten sampean? Wong pikirane wis dibuntu ambek duniawi. Kadang-kadang kita khusyuk tetapi hatinya mengandung riya dan ujub. Hati-hati. Sehingga jubah atau pakaian atau orang yang kelihatan khusyuk belum tentu. Sebab Imam Ghazali mengatakan khusyuknya orang bukan pada pakaiannya, bukan kepada simbol-simbol sholatnya, tetapi khusyuk di dalam hatinya. Niki. Nah, ini kita nggak tahu, Pak. Ya, nggak tahu itu urusan Gusti Allah. Sebab sing ngerti di dalam hati adalah yang punya hati dan juga Gusti Allah. Ini yang tahu betul tentang niat dari orang yang sholat. Ya. Sehingga mengapa sholat itu tidak hanya melakukan, ya, lakoni sholat, tapi dalam ayat Quran dan hadis Nabi bahasanya adalah bukan af'alus sholat tetapi iqamus sholat, aqimis sholat wa aqimus sholat. Mengapa? Sebab lek ngelakoni sholat tok maka itu tidak khusyuk, mengejar kewajiban, gugur absen tok, silakan absen tok. Niku pasti siji gak khusyuk, loro gopo. Yakin gopo? Telu lali. Dia lali, Pak. Ya, tapi lek wong iku aqimis shalah, mendirikan salat, maka jiwanya harus didirikan, jasmani badaninya harus didirikan, bacaan harus dimengerti dan diresapi, menjalankan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya. Niki aqimus shalah, bukan if'alus shalah. Nggih. Niku jadi makane salah satu ciri wong beriman adalah wa aqimus shalah, ngedekno sembayang bukan nglakoni sembayang. Didekno, Pak. Sembayang didekno. Kenapa didekno? Wong sing salat berarti juga mendirikan cagaknya agama. Niki nggih. Berarti roboh gawe agama niki ten jenengan kula sedaya ten pundak-pundak sing sujud dumateng Gusti Allah. Nggih. Marhati rahimakumullah. Gusti Allah niki dawuh tentang Quran Toha 14 nggih. Wa aqimis sholata lidzikri, maka tegakkan salat untuk mengingatku. Gusti Allah. Nah, sampai lek salat eling utang, ya. Eling nopo panganan sing kate sego kate mateng, ya. Eling anak sing turu engko kuwatir lugu teko kasur. Balik wa aqimis shalah lidzikri, kata Gusti Allah, ayo eling dumateng aku, eling nang aku. Mengapa harus selalu mengingat Allah dalam salatnya? Sebab melupakan Allah itu suatu kesalahan yang besar yang menyebabkan renggangnya kita, hubungan kita dengan Gusti Allah. Nggih. Peduli ten kita nih sebab kita eling Gusti Allah. Nggih. Niki berhati rahimakumullah. Coba sampean tingali Bu nyun sewu nggih, saling eling pengeling. Nikmate Gusti Allah sampean hitung mulai tangi turu, melek sampai turu. Coba dihitung nikmati Gusti Allah. Mulai tangi turu, melek, kate turu dan turu. Nikmat mboten? Coba dihitung ambek kalkulator sampean. Oh, gak iso. Gak iso ngitung. Lah ngono sing dikai Gusti Allah cuma-cuma gratis niku lho. Jenengan gak eling sing ngeki gratis. Iki kurang ajar iki. Tak kek gratis mendino kok gak eling aku. Ngoten. Nggih. Makanya kita harus berzikri eling Gusti Allah. Jangan sampai nyun sewu nggih, wis gak eling Gusti Allah belas, gak salat pisan, Masya Allah.
Allah dawuh wala takum minal ghafilin, janganlah kamu menjadi orang-orang sing lali dumateng Gusti Allah. Ojo kata wala takut, ojo dadi wong sing lali dumateng Gusti Allah, nggih. Mangkane kategori wong lali niku terus para ulama, salatnya itu tidak hadir. Secara fisik dia hadir, dilihat mata dia sholat, tetapi hatinya kosong, zong, saking eling dumateng Gusti Allah. Niki sing diparani setan ngeten niki, nggih, kosong hatinya saking Gusti Allah. Istilahnya Syekh Qadir Jilani sholatnya garing, sholat garing, ya itu. Jadi sekedar gugurno kewajiban tok, ya. Mikir wis macam-macam di dalam sholatnya. Nyun sewu wong sing lali ngeten niki lek gak diperbaiki, maka Allah niku dawuh dan Al-Maun ayat 45 apal kabeh, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Dan celakalah orang-orang yang sholat. Loh, sholat tuh diancam ciloko sampean, Bu. Apa malah gak sholat tambah ciloko. Jadi Allah mengatakan celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa? Alladzinahum, sebab mereka sholate orang yang lupa, orang yang lalai, wong sing lali dumateng Gusti Allah. Pernah ngeten, wonten ulama tabi'in, nggih, ulama tasawuf besar, Al-Imam Hatim, ya, Al-Asam rahimahullah, sing wafat tahun 852 Masehi di Iran. Niku pernah ditanya muridnya, wahai guru, bagaimana Anda khusyuk di dalam sholat? Kata Imam Hatim Al-Asam jawab, aku kulo merasa durung pernah khusyuk. Imam tasawuf, imam sufi gede, Pak, itu mengakui aku dewe lo jarang ngelakoni khusyuk. Gimana ya guru biar khusyuk? Wes, hadirkan hatimu, khudzur ilallah, hadirkan untuk kepada Allah. Siji kata imam apa Al-Hatim, ya, siji. Ketika saya mau sholat, kata beliau, seolah-olah kedua pelipis di tengah mata saya melihat Ka'bah. Seolah-olah saya berdiri dalam sholat, berdiri di Shiratal Mustaqim. Seolah-olah sebelah kiri saya neraka dengan apinya menyala, sebelah kanan surga dengan kenikmatan yang luar biasa. Tapi saya menangis. Kenapa? Sebab belakang saya seolah-olah malaikat Israel siap mencabut nyawa ketika sholat saya terakhir di dunia. Ya Allah, coba niku satria sholat niku kalau ketok Ka'bah iki ngadeg no sirat, nyemplung surga apa nyemplung neraka, ya. Kaya mburi iki Israel nunggu sampean. Ayo salat to. Wayahe. Wayahe. Niku cabut ya ajalnya, nyawanya. Niku salate Imam Hatim Al-Asam, nggih. Niku terus inilah salat saya. Yang penting kata Imam Al-Hatim, saya setiap salat saya berpikir ini adalah sholat terakhir saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat terakhir kate mati, ngono Bu. Coba sampean cekali kula ngeten, ya, tuh sholat kate mati kira misale ngoten. Ayo coba sholat, aduh kate mati kan. Tak khusuk-khusukno. Lah jero sholat lali gak apal iftitah. Apa ya? Buyar khusuke. Ya niki Pak. Jadi gini, terus punti khusyuk. Kalau belum sanggup khusyuk saya itu, nggih. Imam sebesar Al-Hatim Asam itu mengatakan saya masih belajar khusyuk. Bayangkan, nggih. 40 tahun beliau belajar khusyuk, Bu. 40 tahun. Awak dhewe pinten tahun?
Belajar khusyuk niku lho 40 tahun. Sing ngomong aku sik gak iso khusyuk. Ya Allah nih. Nah, ngeten praktis terus ulama. Khusyuk dalam salat niku napa? Wonten jelaskan kali Imam Ibrahim Al-Baghdadi As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1390 Masehi di Baghdad, Irak. Beliau mengatakan dalam kitab Tafsir Al-Khazini yang terkenal tafsir itu nggih, khusyuk dalam salat itu siji, konsentrasi, fokus, mengkaitkan antara lesan membaca qaul rukun, kedua pikiran fokus melihat fokus mata, fokus melihat tempat sujud, pikiran khusyuk, hati meresapi bacaan sholat. Nanti ada 3 dimensi yang dikaitkan ke fokus, pikiran, lesan, dan hati kita. Sampai nanti mboten ketika maca bacaan sholat hati sampai memaknai bacaane. Ojo mane maknai Pak, artine garuk. Apal kabeh nggih salat nggih, bacaane nggih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, bacaan. Lho, Bu, bacaan apa niku? Ruku. Artinya saged. Bu. Mun saged. Lah terus pundi niki? Niki teorine kudu ngresapi bacaan salatnya. Nggih. Coba jenengan ketika iftitah ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, terus sampai ya napa niku? Salati wa nusuki ya dan sebagainya. Itu pasrahan luar biasa. Ya Allah, ibadahku, salatku, matiku dan hidupku hanya untuk-Mu ya Allah. Jadi salate Sayyidah sinten sing ulama perempuan niku sing terkenal niku sinten? Rabi'ah Adawiyah. Ketika salat Masya Allah, sampean sanggup monggo ditiru. Contoh salat zuhur ya, iku sembayange mari jam 3:10. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Berang jam sholat duhur ibu. Jadi adzan Allahu Akbar, sholat Rabi'ah Adawiyah. Itu selesai sholat 4 rakaat sadurunge asar. Asar lanjut ya sampai sadurunge maghrib. Maghrib sampai isya. Isya sampai pertengahan malam. Ayo. Angel ya. Makanya beliau mengatakan ya, apa yang syair ilahi apa? Ilahi lastulil firdausi ahla wala akawa alan naril jahimi. Terus Litaubataw waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambi. Ya Allah, aku gak pantes mlebu swarga. Ya Allah, aku gak kuat mlebu neraka. Ayo coba sampeyan ndonga ngono, wani gak? Wani mboten ayo, awak wani Bu, masyaallah. Itu bisa diucapkan oleh orang-orang yang khusyuk. Makanya di NU itu ketika habis sholat ditradisikan maca niku ilahi las, ngoten nggih, ditradisikan. Ceiling bahwa kita itu hanya satu, minta ampunan dosa-dosa dumateng Gusti Allah. Nggih. Pun kok mbah-mbah Rabi'ah Adawiyah ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua, gak mikir liyane, kata Imam Al-Baghdadi. Gak eling liyane, eling Gusti Allah. Jadi pikiran kita fokus ngadep Gusti Allah. Kemudian hatinya itu meresapi bacaan sholatnya. Ya, bacaan sholatnya. Sanggup mboten menghayati, memahami, mengartikan ya makna-makna bacaan-bacaan sholat.
termasuk Al-Fatihah dengan apal kabeh Arabe tapi sebagian gak ngerti artine. Nggih. Nah, untungnya ngerti arti bukan syarat rukun salat, sing penting diwaca. Nah, sementing diwaca niku. Untung. Nah, karena apa yang saya Bu? Ya, kata Imam Nawawi, selama kita walaupun hafal bacaan salat tetapi tidak pernah mentadabburi, tidak pernah meresapi maknanya, maka jangan harap khusyuk. Sinten sing ngomong? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' yang wafat tahun 1207 itu masih di Nawasuriyah. Beliau mengatakan wa tadabburu qiraatiha, dan meresapi bacaan-bacaan salat, wa azkariha, dan zikir-zikir dalam salat. Tadabbur qiraatiha wa azkariha. Ini kata Imam Nawawi, ini nomor 1 kalau ingin khusyuk. Niki ngerti bacaan salat. Ojo mana bacaan ruku, i'tidal, sujud sampean at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Karo artine. Nggih ta? Thayyibat niki apa, at-tahiyyat iki napa ngoten nggih? Coba belajar nyun sewu nggih, bukan kita ini para ulama sedaya ngoten. Selama kita ndak paham bacaan salat walaupun hafal, tetapi ndak pernah tadabbur qiraatiha wa azkariha fil qalbi, maka tidak akan pernah khusyuk. Makanya untung khusyuk bukan syarat salat, nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah, Imam Ghazali ten kitab Ihya Ulumuddin niki paham betul umat Kanjeng Nabi niki gak mesti khusyuk kabeh, angel khusyuk. Makanya beliau mengatakan dalam kitab Ihya ngeten Bu, nggih, sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus Iran niku dawuh ngeten. Angel ngoten kitabe. Sangat berat kata beliau, apa? Salat khusyuk bagi orang Islam. Angel kata beliau. Ya. Ya. Kemudian beliau mengatakan sebab nopo tidak semua orang bisa melakukan sholat dalam keadaan khusyuk, kata beliau. Sedikit sekali, ya, sangat sedikit sekali orang yang khusyuk. Nah, yang penting bagi Imam Ghazali ngeten, ya, walaupun panjenengan kula mulai awal sampai akhir gak iso khusyuk dalam sholatnya, beliau mengatakan mbok yo ada satu momen dalam sholat yang khusyuk dumateng Gusti Allah. Contoh niki resep Imam Ghazali, artinya ngeten, jenengan sholat mulai takbir sampai salam. Mbok yo kata Imam Ghazali, gerakan-gerakan sholat di dalamnya itu ada satu saat yang khusyuk. Mbok sujud tok, mbok ruku tok, mbok ngadeg tok, mbok tahiyat tok. Niku kata Imam Ghazali, ya. Kalau bisa khusyuklah meski hanya sesaat, kata Imam Ghazali, ya. Dan niki makanya hukum khusyuk adalah sunnah di dalam sholat. Niki ijma ulama, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Beliau mengatakan fajma'al ulama ala istihbabil khusyu'i wal khudhuri fis shalah. Ya, ulama telah sepakat, fajma'al ulama sepakat bahwa khusyuk dan khudhu' itu adalah sunnah di dalam sholat. Khudhu' niku napa? Al khudhu' niku penyerahan secara fisik badaniyah dari pancaran khusyuk hatinya. Niku khudhu'. Ya. Jadi al khudhu' itu pasrah total dumateng Gusti Allah sebab amalan hatinya. Sak gandeng ati kali amalan. Sebab napa? Wong lek salat niku sejatinya tawajjuh ilallah, menghadap Gusti Allah. Tawajjuh, Pak. Salat itu adalah komunikasi kita dengan Gusti Allah. Salat kita, bacaan Quran kita, zikir kita itu adalah tawajjuh ilallah, ngadep Gusti Allah. Nggih. Masuk hadis jamin. Ya. Nah Rasulullah, ya, Rasul melarang
orang sholat muhtasiron. Ya, apa makna muhtasiron? Wa maknahu ayyaj'ala yadahu ala khasirati. Rasulullah melarang orang sholat muhtasiron. Maknanya adalah menaruh tangan di pinggang. Napa? Mengkerik. Ya. Jadi kita dilarang Rasul ketika sholat tangannya mengkerik. Malang kerik, napa mengkerik Bu? Sebentar. Malang kerik apa mengkerik? Mengkerik. Guru kula malang kerik Jombang niku. Nggih. Malang kerik, ya saya mawon nggih. Saya mawon. Ndak boleh, ya. Ndak boleh malang kerik, berkaca pinggang. Ah, ngeten nggih. Ngoten. Kenapa ndak boleh? Nggih. Sebab kata Imam Bukhari hadisnya dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah, anna dzalika fi'lul yahud, sebab itu adalah perbuatan Yahudi fi sholatihim, di dalam sholat mereka. Jadi kalau kita sholat berkaca pinggang, melangkerik, mengkerik, itu adalah apa? Fi'lul yahud, perbuatan Yahudi. Ya, tidak boleh kita tiru sama sekali. Tapi tidak haram dalam sholat. Hanya dilarang ngoten mawon. Ya, dilarang. Sampai gak sendakep ngaten ya sah. Gak sendakep ngaten lho, lurus ngaten sah. Sebab sendakep dalam sholat hukumnya sunnah. Sunnah hayat loh Bu, bukan sunnah abu'ad. Sampai lega sendakep, ya, mbuh sendakep misore udel, ndukure udel, tengah-tengah udel dodo dan sebagainya. Sing penting sendakep itu adalah sunnah hayat. Lega sampean lakoni, ndak usah sujud sahwi. Tapi kenapa sendakep? Imam Ghazali dawuh sendakep itulah untuk menguatkan khusyuk kita dumateng Allah. Tegak gerak-gerak badani. Nggih, tegak gerak-gerak. Lah dalam fikih niku wonten dua cara untuk napa sedekap al-wadhu ya. Cici nempel ndukur ngisor telapak tangan mawon. Nah, ya. Niki sah niki. Paham nggih? Nempel tangan lho. Wonten ngaten tanda semerep. Nah, yang kedua memegang pergelangan. Ini dua cara dari guru-guru kita, ada dua cara. Yang nggak boleh begini. Iki mandor iki, duduk sholat. Kemandor. Itu dua cara untuk sedekap, nggih. Sedangkan sedekap yang biasanya di sini nyun sewu nggih. Ngeten. Mana semerep? Dukure dodo pernah? Empat mazhab tidak membolehkan. Tidak membolehkan 4 mazhab. Nggih. Enggak boleh. Kalau ada orang mengatakan sendakep di atas dodo itu ikut sunnah Nabi, kita pertanyakan. Imam Hambali rahimahullah dalam kitab Al-Mudawwanah sing wafat tahun 805 Masehi di Baghdad itu dawuh jelas sendakep di atas dada makruh. Kalau ada orang pengikut salaf mengatakan ini mazhab Hambali, dusta beliau. Sebab kitab Al-Insaf, Al-Awsat, Al-Majmu', Al-Mughni dan sebagainya itu mengatakan bahwa Imam Abu Dawud Al-Yadis, muridnya Imam Hambali, pernah tanya langsung dumateng Imam Hambali dalam kitab Masail Imam Ahmad. Napa? Ya guru, kalau ada orang sholat sendakep di atas dada itu bagaimana? Makruh. Saya tidak pernah ya melakukannya. Imam Hambali. Ayo dibuka kitab ya percaya. Ya. Kalau gergeten kadang-kadang sewu. Ya, sendakep melok Kanjeng Nabi, melok Kanjeng Nabi. Sebab ndukur dodo. Kita buka hadisnya. Ya, kita buka hadisnya. Ya, kebanyakan ulama mengatakan hadis yang melihat Kanjeng Nabi sholat di atas dadanya satu hadis sahabat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an. Dan kata Imam Qudamah Al-Hambali dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Khiraqi, beliau dawuh Wa'il hal Hujrin iki ndelok sendakep Nabi pisan to.
Jadi tidak bisa jadikan sebagai hujjah secara keseluruhan. Bun, nggih, paham nggih? Jadi kalau di dada persis ada dalilnya. Nggih, ngeten nggih, dada. Lek ngene Pak gak ono. Tidak ada, nggih, tidak ada, nggih. Kalau memang itu sunnah Pak, Bu, nggih, sendakep ndukure dodo, kenapa 4 imam mazhab tidak merekomendasi? Biasanya orang-orang ngomong gini mereka itu, apa sampean mau ikut Nabi? Ngoten nggih? Mau ikut sunnah Kanjeng Nabi? Kenapa? Salat sendakep ndukure dodo. Sampean wali Imam Hanafi apa gak melok Kanjeng Nabi? Imam Malik apa gak melok Kanjeng Nabi? Imam Syafi'i apa gak melok Kanjeng Nabi? Imam Hambali gak melok Kanjeng Nabi. Tetapi keempatnya itu menciptakan banyak kitab-kitab, bahkan mazhab tidak merekomendasi sendakep di atas dada. Paham nggih? Lek ana wong sendakep ndukure dada, sunnah sampean mesem mawon. Wis tahu ngaji. Paham nggih? Ya niku. Para hadirin rahimakumullah. Jadi makanya ndak boleh kita napa? Tadi nggih mengkerik. Sebab Ibu Aisyah mengatakan lek mengkerik ngono iku fi'lul yahud, perbuatan orang Yahudi. Kalau mengkerik misale nggih nyun sewu Pak, jenengan ngene gak iso ngene. Ya umpama niki, maka itu hukumnya makruh bukan haram. Larangan itu bersifat makruh. Ya. Karena ulama mazhab itu ndak ono yang ndak ada membolehkan sendakep dengan melang kerik, tapi tidak mengharamkan. Kalau kita mengkerik dan itu dijadikan pilihan sampeyan ketika sholat, maka kita finnahyi antakalidil kufari wa mutatabi'atihim watashabbuh. Maka kita taklid kepada orang-orang kafir dan watashabbuh menyerupai orang-orang kafir, termasuk Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sapana sing mirip niru-niru sebuah kaum fahuwa minhum, maka dia termasuk golongannya. Lek sampean salat mengkerik, maka sampean minhum, golongan orang-orang Yahudi. Hati-hati niki nggih. Nah, niki para hadirin rahimakumullah nggih. Makanya sendakep dalam salat hukumnya sunnah. Nah, yang berbeda pendapat wadha'a yadahu, bagaimana meletakkan tangannya ketika sendakep. Niki sing beda pendapat para ulama nggih. Sebab rumiyin Pak ampun dawuh para ulama nggih, wahtilafu fi mahallin wada'il yadain nggih. Para ulama niku beda pendapat tentang tempat meletakkan tangannya ketika sendakep. Itu yang berbeda pendapat nggih. Dan niki wonten penjelasan kenapa? Sebab menurut Imam Ibnu Munzir Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 930 Masehi niku dawuh dalam kitab Al-Ausat bahwasanya kenapa ulama beda pendapat tempat meletakkan sendakep dalam salat, karena hadisnya beragam. Sarwen sahabat ningali Nabi sholat. Ana sing Nabi wayahe ngene nulis hadis. Nabi sholat sendakep antara pusar dengan dada. Ketika sholat liyane sahabat dia ndelok, loh Nabi nok nyekel udel. Sholat Nabi di atas pusar. Macam-macam tergantung dari apa yang dilihat oleh para sahabat Kanjeng Nabi. Makanya Imam Tirmizi mengatakan sapa wonge sing ngarani sendakep niku adalah sesuatu yang caklek nggih, maka dia tidak faham tentang fikih. Imam Tirmizi dawuh ngeten, Pak, kullu dzalika wasi'un indahum
Setiap sesuatu sendakep wau iku wasiun luas ngoten. Luas dan luwes di hadapan para ulama. Ana sing nisore udel, ana sing di atas udel, ana sing tengahe udel ambek dodo, ana sing di bawah dada pas ada. Bahkan Imam Malik iku gak sendakep. Mazhab Maliki tidak sendakep Pak salate. Kenceng ngeten. Ya, iku irsal. Bahkan Imam Malik niku pendapate lek salat iku sendakep makruh. Dalam salat wajib, salat sunnah boleh, kata Imam Malik. Jadi siji ana pendapat yang mengatakan nggih gak sendakep. Niki pendapat sinten? Imam Malik gak sendakep. Ini Imam Malik. Lho ngeten niki lho ana sahabat dan juga ulama tabi'in melakukan, Pak. Contoh, ya, ulama tabi'in Imam Hasan Al-Basri iku gak sendakep, ya. Imam Ibrahim An-Nakhai sing wafat tahun 714 Masehi gak sendakep. Imam Abu Lais bin Sa'ad, ya, sing wafat tahun 709 Masehi di Kairo, yo gak sendakep. Imam itu Juraid dan sebagainya itu juga tidak sendakep. Berarti sembahyang gak sendakep atau irsal pernah dilakukan oleh berapa sahabat ulama tabi'in. Atas sejarahnya ngoten. Nomor kali di bawah pusar, ya, tahta surah di bawah udel, ngisore udel. Niki pendapat dari mazhab Hanafi dan juga satu pendapat mazhab Hambali, ngisore udel. Ya. Nyun sewu lek sare udel aja terlalu ngisor, Pak. Ya iku gak udel niku. Siji, aja terlalu mengisor. Ya, ngisore udel pas, nggih. Lah niki keterangan kathah para ulama dan lain sebagainya. Bahkan salat yang sendakep di bawah pusat atau udel ini dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah, oleh Anas bin Malik, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau dalam kitab Al-Mughni menjelaskan Sayyidina Ali itu lek sendakep ngisore udel. Nggih, termasuk Sofyan Sauri, Ishaq bin Rahawai dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga, bawah dada, atas pusar, tengah-tengah. Niki termasuk mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi dawu pendapat yang mengatakan di bawah dada di atas pusar itu adalah pendapat al-mansus dan sahih di dalam mazhab Syafi'i. Al-mansus niki artinya napa? Niku sudah pendapat nas Imam Syafi'i dan ashab murid-murid Imam Syafi'i padha pendapati al-mansus. Jelas dalam mazhab Syafi'i. Lho niki kata sing juga sahabat dan para ulama tabi'in. Yang keempat, boleh di bawah pusar, boleh di atas pusar. Niki pendapat yang masyhur oleh Imam Hambali. Sakarepe sampeyan sepenting salat. Sedekap niki adalah apa? Ana maneh terakhir Pak nyun sewu ndukure dodo niki sing wau kula jelasaken. Niki pendapat kontemporer termasuk ulama Imam Asy-Syaukani, nggih, Imam As-Sanani, termasuk nyun sewu sebagian ulama Wahabi, termasuk Syekh Albani sing wafat tahun 1999 Masehi di Amman Yordania. Dalam kitab Irwaul Ghalil niku dawuh saya Pak untuk wawasan nggih. Klaim-klaim penisbatan sendakep di atas dada kepada ulama salafus saleh itu salah kaprah. Salah kaprah. Kalau nanti maca website kelompok sebelah nyun sewu Pak, kalau maca dhewe bahwa di atas dada adalah pendapat Imam Syafi'i, kurang ajar ini. Kalau bantah di Facebook itu tak cantum no alamat website, tak bantah mbek kitab-kitab dari Imam Mazhab Syafi'i. Keliru besar, salah kaprah. Saya katakan antum mutasyaddid. Ojo kau kaku nemen terus mutasyaddid.
kaku kenceng nemen ya niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadilah sendakum negeri dodo, cek sampean dadi wawasan nggih. Itu kalau ngaku saya ikut salafus soleh, saya ikut sunnah Nabi, prek. Ndukut mungkin ya. Nggih, niku prek. Kenapa? Karena mereka membelokkan pendapat ulama mazhab, mengklaim pendapat ulama salafus soleh. Contoh ngeten, contoh. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali itu sholatnya sendakep di atas dada, prek. Sebab Sayyidina Ali itu sholatnya di bawah pusar sendakepnya. Itu jelas kitabnya. Ya. Contoh lagi, Imam Syafi'i sendakepnya di atas dada, prek. Ya. Niku salah kaprah Pak, sangat salah kaprah. Sebab menurut keterangan Imam Nawawi, Imam Al-Muzani, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Munzir, Imam Al-Baghawi, Imam Ghazali, Imam Al-Juwaini, Al-Haramaini dan sebagainya, termasuk As-Sirazi, Al-Mahali, As-Suyuti dan sebagainya, jelas kita baca dalam kitab itu Imam Syafi'i sendakepe nisari dodo ndukure udel. Paham nggih? Dadi lek ana wong ngomong iki pendapat Syafi'i, prek. Saya menjawab prek, kasa dalil prek, nggih. Nyun sewu Pak, ini suatu kebenaran saya sampaikan. Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Urwah Ghalil ya, Irwaul Ghalil, beliau dawuh katanya sendakep di atas dada itu adalah pernah dilakukan Imam Salafus Soleh yang bernama Ishaq bin Rahawayh rahimahullah sing wafat tahun 853 Masehi. Ishaq Rahawayh niki murid Imam Syafi'i. Nah ini prek juga. Kenapa? Imam Ishaq Rahawayh niki sendakepe dalam kitab-kitab ulama ya itu sama dengan sendakepe mazhab Hanafi di bawah pusar. Paham nggih? Jadi kan nggak ada klaim-klaim sepihak. Contoh sampean mesti gak ngerti belas dikandani kayak ngene, melok sunah Nabi, ndukure dodo sendakepe. Sampean yo ae. Niki bahaya. Nggih. Wis tegas pisan Pak, masih sang kula niki ya gregeten bolak-balik dibelok-belokno ae ajaran mazhab Syafi'i. Paham nggih, Bu? Paham nggih? Jadi kita harus jelas. Bahkan Imam Hambali itu dawuh jelas. Contoh Imam Ibnu Muflih ya ulama Hambali, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ulama Hambali, Imam Al-Buhuti ulama Hambali dalam kitab Al-Kasful Qina, dalam kitab Fawaidul Badi'ah, dalam kitab Al-Furu', beliau mengatakan selaku ulama mazhab Hambali bahwa Imam Hambali mengatakan sendakep di atas dada hukumnya makruh. Buka kitab Al-Furu', buka kitab Al-Badi'ul Fawaid, buka kitab Kasful Qina, jelas ulama Hambali mengatakan, Imam Hambali mengatakan makruh. Paham nggih? Jadi kesimpulannya, kalau ada yang mengatakan loh ono hadise, memang ada. Cuma kita harus tanya kepada ulama ahli hadis. Imam Hajar Asqalani pengarang kitab niki Bu, kitab Bulughul Maram mengatakan hadis yang menyebutkan Nabi sendakep di atas dada, kata beliau adalah dhaif. Dalam kitab yang lain Takribut Tahdzib wonten dhaif. Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizanul I'tidal bahkan mengatakan sendakep di atas dada itu termasuk lahu manakir, dia termasuk ingkar kepada kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingkar kepada kebiasaan ulama salafus saleh dan ingkar terhadap 4 madzhab. Lahul manakir jelas dalam kitab Mizanul I'tidal karangannya Imam Az-Zahabi. Nggih. Nah niki lagi ojo kepencut sih, nggih, takon sing ngerti. Iwau ndakep ngeten. Rodok mereng ngiri. Termasuk guru saya, Allah yarham Pak Zainal niku lek salat rodok ngiri, nggih. Apa dasare? Wonten dasare.
Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kitab-kitab fikih Syafi'i itu membolehkan sendagep tengah-tengah antara udel dan dodo dimiring no ati, itu boleh dan sah sholatnya, ya boleh, ngerti nggih? Nah, ngerti ya? Itu boleh, Pak. Ya ono keterangan di kitab Kifatul Akhyar, ono keterangan di kitab I'anatul Talibin, kitab Hasyiah Al-Bajuri, Hasyiah Al-Bujairimi, Hasyiah Al-Birmawi dan sebagainya. Hasyiah Tulab, juga Tuhfatul Habib, ya, Alal Khatib juga wonten, ya. Artinya sendagep antara udel ambek pusar agak miring ke kiri, itu kebiasaan ulama sufi, ulama tasawuf, dan diperbolehkan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Ndak usah disalahkan, nggih, ndak usah disalahkan. Ono dasare semua. Sing gak bener ya matus sing paling makruh adalah nopo? Sendagep ndukure dodo. Paham nggih? Cek salah kaprah. Lek ana sing ngejak ngeten, sembayangmu sing sunah niku ndukure dodo, dijawab prek. Pun, wis cukup niku mawon. Gak usah dalil. Nggih, mugi-mugi manfaat fitni wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahyatil mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.